warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, hari ini Bu Anif ingin membantu kalian untuk membahas beberapa soal yang ada di halaman 10 ESPS Erlangga kelas 5 SD. Nah, kenapa Bu Anif bahas? Karena Bu Anif ingin mengajarkan kalian bagaimana cara mengerjakan soal cerita. Dan memang ada beberapa soal yang sepertinya kalian mungkin akan kesulitan sehingga Bu Anif harus memberi penjelasan lebih. Oke. Sebelum nanti akhirnya kita mengevaluasi apa yang sudah kalian pelajari semua dari penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita belajar mengaplikasikan penjumlahan dan pecahan dalam permasalahan soal. Oke. Baik, di antara nomor 1 sampai nomor 10, Bu Anif akan memilih beberapa nomor untuk memberi contoh kepada kalian pengerjaannya. Yang Bu Anif pilih adalah nomor 1, nomor 5, dan nomor 6. Oke. Berarti sisanya tugas kalian untuk mengerjakan sendiri. Oke. Baik. Kita mulai dari yang nomor 1. Mula-mula sebuah akuarium berisi air berisi 1/6 bagian air. Lalu akuarium tersebut diisi lagi air hingga mencapai 5/6 bagian. Berapa bagian air yang ditambahkan ke dalam akuarium tersebut? Perhatikan. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi data yang ada dalam soal. Ya, 1. Kita harus mengetahui data apa tadi yang ada. Diketahui. Kenapa harus ini? Bu Anif ingin menjelaskan kepada kalian bagaimana cara berpikir yang matematis. Cara berpikir matematis itu runut. Menyelesaikan masalah harus tahu datanya apa, permasalahannya apa, kemudian solusinya bagaimana. Itu cara berpikir yang ilmiah. Kita lanjutkan, yang nomor 1 yang diketahui adalah isi air mula-mula. Yaitu 1/6 bagian. Kemudian air setelah ditambahkan menjadi 5/6 bagian. Yang ditanyakan apa? Tambahan air. Oke. Bisa kalian bayangkan ada sebuah akuarium gitu ya. Kemudian dia terisi 1/6 bagiannya. Misalnya ini 1/6 bagian. Kemudian ditambah air lagi sehingga menjadi 5/6 bagian. Oke. Berarti kita harus mengetahui kan berapa banyak yang diisikan tadi. Nah, ini. Bagaimana caranya? Berarti kan begini. 1/6 bagian ditambah tambahan air. Berapa tambahan airnya? N, karena kita belum tahu. Kita kasih nama aja N. Sama dengan 5/6. Oke. Sama seperti halnya kalau misalnya Bu Anif mengingatkan kalian tentang begini. 8 ditambah berapa sama dengan 10. Atau 8 ditambah N sama dengan 10. Berarti N ini berapa? Kamu tahu 2. 2 dari mana? Gampang.
10 dikurangi 8 sama dengan 2 kan? Berarti 8 tambah 2 sama dengan 10. Betul begini? Oke. Nah, yang seperti ini itu juga berlaku dalam kasus yang soal kita kerjakan nomor 1. Oke. Jadi, ketika ada angka 8 dikurangkan 10, itulah untuk mengisi berapa penjumlahan atau kekurangan dari penjumlahan tadi. Berarti N sama dengan 5/6 dikurangi 1/6. Penyebutnya sudah sama. 5/6 dikurangi 1/6 sama dengan 4/6 bagian. Bisa disederhanakan? Bisa. Harus dalam bentuk pecahan paling kecil. Sama-sama dibagi 2. 2/3 bagian. Oke, jadi jumlah air yang ditambahkan adalah 2/3 bagian. Oke, seperti ini. Ya, itu pembahasan untuk soal nomor 1. Jadi begini, kenapa kita harus mengerjakan seperti ini? Jadi, soal cerita adalah penerapan konsep berhitung matematika dalam penyelesaian masalah sehari-hari. Kemampuan menyelesaikan masalah inilah goal atau tujuan dari kita belajar. Nah, apa gunanya kita hafal rumus tapi kita tidak bisa mengaplikasikannya dalam permasalahan hidup kita? Jadi di sini Bu Anif ingin mengajarkan kalian gunanya kita belajar matematika yang bisa mencerdaskan otak kita. Apa? Dalam setiap permasalahan yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi informasi. Apa? Mendata data yang ada. Informasinya apa saja? Dalam soal diketahui, kalian bisa baca lagi ya soal nomor 1. Mula-mula sebuah akuarium berisi 1/6 bagian. Itu adalah data. Kita tulis air mula-mula 1/6 bagian. Lalu air tersebut diisikan lagi ke dalam akuarium sehingga akuarium tadi mencapai 5/6 bagian, ya kan? Setelah air ditambahkan, banyaknya air menjadi 5/6 bagian dari akuarium. Itu data kedua. Nah, kemudian sudah ada 2 informasi. Mula-mulanya berapa, setelah diisi jumlahnya berapa. Kemudian permasalahan, menemukan masalah. Oh, berarti masalahnya apa? Belum tahu nih, berarti jumlahnya berapa air yang ditambahin. Nah, kita hitung. Nah, hitung itu untuk mengetahui solusi dari permasalahan yang kita temukan. Maka kita jawab. Oke ya, ini dijawab namanya, dijawab. Dijawab itu untuk dapat solusi. Kan udah tahu, masalahnya datanya diketahui, masalahnya ditanyakan, solusinya dijawab. Oke? Itu cara berpikir ilmiah, dan karena kalian sudah kelas 5, Bu Anif harus mengenalkan ini pada kalian. Kenapa? Itulah yang akan menjadikan kalian mampu berpikir dewasa dan mampu menyelesaikan masalah. Jadi itulah gunanya belajar matematika dalam hidup. Dan itu akan berefek pada kemampuan kalian berpikir dalam seluruh mata pelajaran. Oke? Selanjutnya, 1/6 ditambah berapa? Karena tadi berapa tambahannya kan kita belum tahu. Kita kasih nama N. Boleh yang lain? Boleh. Bu Anif pengen nulis N aja ya. Kemudian selanjutnya setelah diisi tambahan N menjadi 5/6 hasilnya. Berarti N bagaimana? 5/6 kita kurangi 1/6. Ya, sama dengan 4/6 karena penyebutnya udah sama. 4/6 itu sama dengan 2/3. Berarti tambahan air yang sudah dimasukkan ke akuarium adalah 2/3 bagian. Sedangkan kenapa berpindah? Tadi sudah Bu Anif jelasin, oke? Kita lanjut ke nomor 5. Oke. Nomor 5. Oke, kita baca lagi. Nomor 5 itu untuk kegiatan pramuka, Andi membawa 1/3/4 meter tongkat kayu.
Sedangkan Bayu membawa tongkat kayu 2,25 meter, lebih panjang dari tongkat kayu milik Andi. Berarti ini bukan panjangnya Bayu, tapi 2,25 meter adalah tambahan panjangnya. Ya kan, tambahan panjangnya kayu Bayu dibanding kayunya Andi. Misal ya, kamu punya penggaris 30 cm, temanmu punya penggaris panjangnya 40 cm, maka kamu akan menyebut penggaris temanku 10 cm lebih panjang dari penggarisku. Kenapa? Karena panjangnya 40 cm. Kan selisihnya, iya kan? Berarti ini juga begitu. Sedangkan Bayu membawa tongkat 2,25 meter lebih panjang dari tongkat Bayu. Berarti 2,25 ini lebihnya, bukan panjangnya Bayu. Berarti tongkatnya Bayu berapa panjangnya? Tongkatnya Bayu panjangnya adalah tongkatnya Andi ditambah lebihnya, ya kan? Nah, itulah tongkatnya Bayu. Mari kita hitung. Diketahui tongkat Andi sama dengan 1/3/4 meter. Oke. Tongkat Bayu (2,25) lebihnya ya panjangnya dibanding tongkat Andi, berarti ditambah tongkat Andi 1/3/4 M. Berarti tongkat Bayu ada berapa? Berarti berapa ini? 25/100 kan ini? M plus 1/3/4. Kita sederhanakan. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4 meter plus 1/3/4 M. Berarti tongkatnya Bayu adalah 3, 2 tambah 1 3, 1 tambah 3 4/4. Ingat 4/4 ini 1, berarti 3 ditambah 1, ya kan? Sama dengan 4 meter. Ini tongkatnya Bayu. Nah, sekarang yang ditanyakan apa? Dalam soal ditanyakan, berapa meter panjang tongkat kayu milik Andi dan Bayu? Panjang tongkat Bayu plus tongkat Andi. Oke, kita jawab. Kita masukkan. Oke ya, kita masukkan. Tongkat Bayu 4 meter. Tongkat Andi 1/3/4 meter. 4 tambah 1 5. Kemudian 3/4 meter. Jadi panjang tongkat Andi dan Bayu 5/3/4 meter. Oke. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Informasinya, tongkatnya Andi 1/3/4 meter. Tongkatnya Bayu 2,25 meter lebih panjang dari tongkatnya Andi. Berarti tongkatnya Andi kita tambahi selisih lebih panjangnya Bayu. Oke, 2,25 artinya kan 2/25/100.
Ingat, 2 angka di belakang koma artinya per 100 kan? 2 di depannya, 2, 25 per 100 tambah ini. Nah, 25 per 100 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 25. Sehingga 25 dibagi 25 1, 100 bagi 25 4. Jadilah 21 per 4. Kita sudah belajar penjumlahan pecahan campuran. Yang bilangan depan, yang di pokoknya ini kita jumlahin 2 tambah 1, 3. Nah, karena ini sudah sama penyebutnya, maka pembilang kita jumlahin 1 tambah 3, 4, penyebutnya tetap 4. Ingat bahwa ketika pembilang dan penyebut sama, 4 per 4 sama dengan 1. Berarti 3 kita tambahkan 1 menjadi 4. Panjang tongkatnya Bayu ada 4, ya. Selanjutnya, yang ditanyakan dalam soal adalah panjang tongkatnya Bayu dan tongkatnya Andi. Maka kita masukkan tongkatnya Bayu 4 meter, kita masukkan. Kemudian tongkatnya Andi 1, 3 per 4 kita masukkan. Dijumlahin, pokok tambah pokok 5, kemudian ada pecahannya 3 per 4, 5, 3 per 4 meter. Maka terjawab alias ketemu solusinya, jadi panjang tongkat Andi dan Bayu adalah 5, 3 per 4 meter. Jangan lupa memberi satuan karena tanpa satuan berarti berbeda makna alias salah. Oke, bisa dipahami, dimengerti? Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Oke, Bu Anif tunjukkan. Soal nomor 6. Soal nomor 6. Perhatikan, ada gambar segitiga 3 macam tapi diberi ukuran sama. Oke. Kalian bisa melihat lebih jelas. Ada tanda sama, coret-coret, ada tanda sama coret-coret. Oke. Yang ditanya adalah berapakah bagian yang belum ada angkanya? Yang di segitiga pertama ada sepertiga, yang segitiga kedua ada seperempat yang diarsir, yang di biru ya. Yang segitiga keempat yang bagian tengah N. Yang ditanya adalah berapakah nilai N. Maka bagaimana memberikan solusinya? Mari kita kerjakan bersama. Oke, bila ada segitiga dengan gambar seperti ini ya, anggaplah sama. Kalau ada garis satu, kemudian di sini juga sama, kita anggap sama ini ya. Garis satu. Artinya ini dan ini luasnya sama, ya. Berarti ini kita bisa umpamakan bahwa ini adalah segitiga yang sama. Kemudian di sini ada garis 2. Jadi anak-anak, kalau kalian menemukan sebuah gambar bangun yang diberi tanda sama, itu artinya ukurannya sama. Oke, di sini disebutkan 1/3, di sini disebutkan 1/4, di sini 1 N. Nah, perhatikan. Saya mengatakan sepertiga. Kalau misalnya ini kita gabung gini ya, maka ini sepertiga, ini 1/4, ini N. Oke, karena ketiga gambar tadi ukurannya sama. Bisa dibayangkan dulu. Kita mulai mendata informasinya. Nomor 6, diketahui. Gambar saya singkat GB ya. GB1 sama dengan sepertiga. GB2 sama dengan 1/4. GB3 sama dengan N. Sampai di sini dipahami? Sedangkan yang keempat ini ya, GB1 ditambah GB2 ditambah GB3 sama dengan 1. Yang ditanyakan apa? Yang ditanya berapakah N? N itu sama dengan GB3. Oke. Kita jawab. Oke ya, sudah kita jawab.
Kemudian yang kita lakukan adalah, ingat, ketika GB1 ya, GB1, GB2, GB3 kita jumlahkan artinya kan 1. Berarti GB1 plus GB2 plus gambar 3 sama dengan 1. Berarti gambar 1 kita masukkan seperti 3 ditambah 1/4 ditambah N sama dengan 1. Oke. Berapa ini dijumlahkan? 14 kan KPK-nya, berarti 4/12, maaf 12 maksudnya bukan 14. 3/12 ditambah N sama dengan 1. 7/12 plus N sama dengan 1. Kita mencari nilai N sama seperti nomor 1 tadi, berarti bagaimana? N sama dengan 1 min 7/12. Ingat, 1 itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Berarti 12/12 min 7/12. Berapa hasilnya? 5/12. Oke, jadi ini. Jadi nilai N adalah 5/12. Bisa dipahami? Oke. Seperti ini. Ya. Ingat tadi gambar 1, gambar 2, gambar 3, ya kan? GB1 ya. GB1, GB2, GB3. Oke. Ketika kita satukan, karena di sini ukurannya sama kan menjadi satu gambar ya. Menjadi satu segitiga baru. Oke, mereka menjadi satu nilainya. Selanjutnya kita data GB1 sepertiga, GB2 seperempat, GB3 itu N. Sedangkan ketika GB1 ditambah GB2 ditambah GB3 sama dengan 1. Gambar 1 ditambah gambar 2 ditambah gambar 3 itu sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah berapa nilai N. Nilai N itu ada pada gambar 3. Kemudian kita jawab bahwa gambar 1 tambah gambar 2 tambah gambar 3 adalah 1. Sehingga kita jumlahkan, masukkan ya. Sepertiga ditambah seperempat adalah 4/12. Ditambah 3/12. 12 ini adalah dari KPK 3 dan 4. Oke, kita sudah pelajari sebelumnya. Tambah N sama dengan 1, ketemulah 7/12 ditambah N sama dengan 1. Oke. Kemudian seperti operasi yang sudah kita sebutkan tadi, berarti berapakah N? N itu adalah ketika 1 dikurangi 7/12. Berarti 1 itu adalah pembilang dan penyebutnya sama, berarti 12/12 dikurangi 7/12 sama dengan 5/12. Jadi kita ketemu solusinya, nilai N adalah 5/12. Gitu ya. Bingung apa enggak? Nah, aku harap kalian bisa paham dengan baik ya.